Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fakhur Razak, Hanifah Nurul Ummah, Muhammad Imanuddin, Wulan Yogi Pratiwi, Eka Wahyu Setia. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sejarah dakwah di Asia Tengah. Sejarah masuknya Islam di Asia. Agama Islam di Asia Tengah sudah ada sejak awal sejarah Islam. Agama Islam sendiri merupakan agama yang paling banyak dipraktikkan di Asia Tengah. Islam masuk ke wilayah Asia Tengah pada awal abad ke-8. Hal ini sebagai bagian dari penaklukan Muslim di wilayah tersebut. Pada abad ke-20 terjadi pembatasan ketat terhadap praktik keagamaan yang dilakukan oleh Uni Soviet di Asia Tengah Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok di Xinjiang, dan menjadikan kekhawatiran terhadap radikalisme Islam dan kebebasan beragama di wilayah tersebut. Dalam sejarah tercatat bahwa agama Islam masuk ke Asia Tengah pada saat tentara pembebasan Islam bergerak menuju Asia di wilayah pimpinan Qutaibah bin Muslim pada tahun 712 Masehi. Namun sebelumnya, Islam telah memasuki wilayah Asia Tengah, tepatnya di Azerbaijan pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-1 Hijriah. Adanya ekspansi tentara Arab menuju Cina tidak terlepas dari peran seorang Qutaibah bin Muslim sebagai gubernur Khurasan pada masa dinasti Umayyah. Dengan jumlah pasukan yang cukup banyak, Qutaibah berhasil melakukan beberapa ekspedisi militer di Transoxania, Asia Tengah. Penaklukan yang dilakukan oleh Qutaibah menjadi tanda masuknya kekuatan Islam di Asia Tengah, yang pada saat itu dikuasai oleh Cina dan suku-suku nomaden Mongolia. Selain itu, Qutaibah juga melakukan ekspansi ke Jaxartes yang menjadi batas politik dan ras antara bangsa Persia dan Turki. Kedatangan tentara Islam menjadikan umat Buddha berpindah memeluk agama Islam, meskipun sebagian banyak di antara mereka ada yang memeluk agama Islam hanya untuk menghindari pajak. Wilayah Bukhara, Samarkand, dan Khawarizm menjadi pusat tumbuhnya Islam di Asia Tengah. Kemudian adanya penaklukan Qutaibah berlanjut hingga mencapai pinggiran wilayah Kekaisaran Cina. Dengan dikuasainya Transoxiana, membuat interaksi antara Islam dan Cina semakin terbuka lebar, dan kemudian tentara Arab berhasil menduduki Turkistan dan memantapkan supremasi Islam di Asia Tengah hingga kekuasaan Islam tidak bisa diganggu lagi oleh orang-orang Cina. Dai yang menyebarkan Islam di Asia Tengah. Beberapa ulama besar tercatat berasal dari kawasan Asia Tengah, di antaranya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, seorang ahli matematika, geografi, dan astronomi yang lahir di Kafia atau Uzbekistan. Abu Raihan al-Biruni, ahli matematika, antropologi pertama, dan filosof asal Turkmenistan. Nama pekan lainnya diantaranya Al-Farabi, seorang filosof terkemuka yang berasal dari Farab atau Kazakhstan, dan Ibnu Sina, seorang dokter dan filosof yang berasal dari Bukhara atau Uzbekistan. Dua nama ulama lainnya yang berasal dari Asia Tengah diantaranya Imam Bukhari, seorang perawi hadis terkemuka yang lahir di Bukhara, Uzbekistan, dan Imam Nasa yang lahir di Nasa, Turkmenistan. Yang selanjutnya model dakwah yang digunakan para dai. Kalangan filsuf muslim seperti Al-Farabi pada abad 870 sampai 950 Masehi. Beliau mengemukakan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki yang sebenarnya. Mengacu pada pemikiran filosofis yang didasarkan pada konsep tauhid tersebut, Amarullah Ahmad mengajukan 5 macam metode dakwah keilmuan dakwah. Yang pertama, pendekatan analisis sistem dakwah. Yang kedua, metode historis. Yang ketiga, metode reflektif.
Yang keempat, metode riset dakwah partisipatif. Dan yang kelima, riset kecenderungan gerakan dakwah. Yang selanjutnya, metode yang dilakukan oleh Al-Qurtubi dari beberapa sisi sebagai berikut. Yang pertama, sumber penafsiran. Dilihat dari sumber penafsirannya, Al-Qurtubi banyak menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan penafsiran ayat yang dibahasnya. Yang kedua, cara penjelasan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat yang dibahasnya. Yang ketiga, keluasan penjelasan. Al-Qurtubi melakukan studi perbandingan antara pendapat banyaknya para ulama yang maka menjadi jelas bahwa metode Al-Qurtubi dilihat dari keluasan penjelasannya, yaitu adalah tafsir tafsili. Yang keempat, sasaran dan tertib ayat yang ditafsirkan, yang mana menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf. Yang kelima, corak penafsiran. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fikih daripada persoalan yang lain. Respon masyarakat terhadap dakwah di Asia Tengah. Asia Tengah merupakan wilayah Islam yang menyumbangkan investasi intelektual yang luar biasa pada masanya. Ditopang oleh kehadiran Islam yang relatif awal, kota-kota Asia Tengah menjadi wilayah jalur sutra perdagangan dan dakwah, di samping juga dalam distribusi keilmuan. Sebelum Islam masuk, penduduk Asia Tengah menganut agama seperti Buddha, Zoroaster, dan Nasrani. Mereka adalah korban diskriminasi etnis, penindasan, dan perang antara suku-suku dan pasukan militer Kekaisaran Cina dari timur dengan Persia dari barat. Tercatat dalam sejarah bahwa Islam masuk ke Asia Tengah pada saat tentara pembebasan Islam bergerak menuju Asia Tengah di bawah pimpinan Qutaibah bin Muslim pada tahun 712 Masehi. Dalam sejarah tersebut dapat disimpulkan Islam dapat diterima dengan baik di wilayah Asia Tengah, tepatnya di Azerbaijan, dengan model dakwah melalui perdagangan. Islam masuk di Azerbaijan itu Islam masuk ke Azerbaijan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab melalui pedagang-pedagang Muslim. Kerajaan atau kesultanan yang berkembang. Yang pertama adalah dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan putranya, pada masa ini wilayah Asia Tengah menjadi wilayah milik Islam. Pada masa itu, Islam meluas hingga Persia, Azerbaijan, Armenia, Georgia, dan wilayah Laut Kaspia yang meliputi seluruh Kaukasus. Pembukaan wilayah Islam dilanjutkan ke wilayah Khorasan, Tabaristan, Sajistan, hingga Kabul. Panglima besar Qutaibah bin Muslim al-Bahli adalah pemimpin yang membuka kembali wilayah Khwarizmi, Bukhara, Samarkand, dan kemudian diikuti dengan Khorasan. Yang kedua, kerajaan yang berkembang di Asia Tengah adalah Abbasiyah. Pada 750 Masehi, di bawah kekhalifahan Abbasiyah, pasukan Muslim mempunyai kekuasaan yang lebih stabil atas Asia Tengah. Itu sebagai buah kemenangan pasukan Islam di bawah komando Abu Abbas As-Sofah, pendiri kekhalifahan Abbasiyah, atas pasukan dinasti Tang asal Cina. Kedua kubu bertempur pada Mei hingga September 751 di sekitar Sungai Talas. Dalam kekuasaan Islam, Asia Tengah mencapai kegemilangannya dalam hal budaya dan ekonomi. Dari segi kultural, bahasa Arab mulai menggantikan bahasa Persia, khususnya setelah Bani Abbasiyah memerintah. Setelah itu ada dinasti Chagatai. Sepeninggal Genghis Khan, Chagatai yang berkuasa sebagai kepala wilayah di bawah Khan Agung di sekitar Transokhiana. Chagatai membenci aturan Islam dan memusuhi umat Islam.
Barulah setelah kepemimpinan Organa yang menjalankan tugas suaminya, umat Islam mulai mendapat perhatian. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa Organa telah memeluk Islam. Bahkan pada masa selanjutnya, Mubarak Shah, anak dari Organa, merupakan penguasa Muslim pertama yang memimpin dinasti ini, dan dialah penguasa Mongol yang pertama memakai nama Islam. Yang keempat ada Golden Horde. Dinasti ini muncul di sebuah daerah padang rumput, Sungai Volga dan Siberia, yang gersang di sebelah utara dari sebuah garis yang memisahkan antara Laut Kaspia, Laut Aral, dan Danau Balkhas. Pada umumnya dihuni warga pastoral. Mereka hidup dengan mengandalkan peternakan. Warga padang rumput tersebut terorganisir menjadi sebuah keluarga, didirikan oleh seorang raja bernama Batu. Pendiri dinasti ini meninggal dunia saat Sartak putra Batu berada di Karakoram. Mendengar berita kematian ayahnya, Sartak segera menuju Sarai. Namun dalam perjalanan ia mangkat sehingga saudaranya Berkehan menjadi penggantinya. Berke secara terang-terangan menyatakan masuk Islam. Keterbukaannya dalam mengakui sebagai penganut Islam membuat banyak orang dan rakyat berbondong-bondong mengikuti jejak agama Islam. Sejarah mencatat Berke masuk Islam saat Mongu menjadi Han Agung. Berke sedih melihat bagaimana orang-orang ateis ini menghancurkan gereja dan menekan orang-orang Nasrani di Bukhara. Hal ini sebagai akibat sikap kasar dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim di sana. Saat itulah keyakinannya mengikuti agama Islam semakin mengkristal. Saat itu ia bertemu dengan dua orang pedagang Muslim dan ia masuk Islam. Puncak kesuksesan penyebaran Islam di Asia Tengah hingga kemunduran. Penaklukan-penaklukan yang dipimpin oleh Qutaibah menjadi tanda masuknya kekuatan Islam di Asia Tengah yang saat itu dikuasai oleh Cina dan suku-suku nomaden Mongolia. Ditandai dengan penaklukan wilayah Transoxania, Asia Tengah yang meliputi penaklukan wilayah Takharistan, wilayah Bukhara, wilayah Samarkand, dan Khawarizm. Penaklukan provinsi-provinsi Chaksartes atau Sridarya, terutama wilayah Farhana. Dalam kekuasaan Islam, Asia Tengah mencapai kegemilangannya dalam hal budaya dan ekonomi. Dari segi kultural, bahasa Arab mulai menggantikan bahasa Persia, khususnya setelah Bani Abbasiyah memerintah. Tidak sedikit sejarawan yang memuji abad keemasan Islam lantaran berkat para ilmuwannya. Karakteristik sains dibebaskan dari asumsi-asumsi pengkotakan demikian. Di balik usaha keras, umat Islam mempertahankan kejayaannya pada masa sekian abad itu. Umat Islam menghadapi kesulitan yang amat berat, di mana pada suatu ketika umat Islam diterpa serangan-serangan penguasa Kristen yang sampai-sampai umat Islam tidak kuasa menahan serangan-serangan penguasa Kristen yang demikian kuat itu, sehingga pada akhirnya Islam menyerahkan kekuasaannya. Faktor penyebab kemunduran. Adapun penyebab kemunduran peradaban disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya lemahnya kekuasaan para khalifah, terjadinya perpecahan dan pemberontakan, krisis di bidang ekonomi dan politik, dan tidak mampu mengurus wilayah kekuasaan Islam yang luas, dan lain sebagainya. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.